Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safin Kadisya Cahaya Putri, nomor absen 26 dari kelas 12 KAB SMK SMDI Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia merupakan suatu keadaan dalam reaksi kimia dua arah yang memiliki laju pembentukan dan laju penguraian yang sama. Terdapat 4 ciri dari kesetimbangan kimia. Yang pertama, reaksinya bersifat reversibel atau bolak-balik. Yang kedua, memiliki laju pembentukan dan laju penguraian yang sama. Yang ketiga, terjadi dalam ruangan tertutup. Karena apabila ruangan tidak tertutup, maka tidak akan terjadi reaksi yang reversibel. Yang terakhir, yakni tidak terjadi perubahan secara makroskopis. Terdapat 2 jenis kesetimbangan reaksi. Yang pertama, yakni kesetimbangan homogen, di mana semua zat yang terlibat memiliki fasa yang sama. Seperti dalam contoh, hanya ada satu fasa, yakni fasa gas. Yang kedua, yakni kesetimbangan heterogen. Terjadi apabila terdapat beberapa fasa yang terlibat dalam suatu reaksi. Seperti dalam contoh, terdapat fasa solid dan fasa gas yang terlibat. Berikut merupakan grafik dari kesetimbangan kimia. Apabila reaktan lebih besar daripada produk, maka garis dari grafik tersebut tidak akan saling bersentuhan. Apabila reaktan sama dengan produk, maka garis dalam grafik tersebut akan saling bersinggungan, akan saling berhimpitan. Dan apabila reaktan lebih kecil daripada produk, maka garis dalam grafik tersebut akan saling berpotongan. Tetapan kesetimbangan. Terdapat tetapan konsentrasi atau biasa sering disebut KC. KC ini hanya berlaku untuk fasa aqueous dan gas. Yang kedua, ada tekanan parsial atau biasa disingkat KP. Untuk tekanan parsial ini hanya berlaku untuk fasa gas. Hubungan KC dan KP dapat dilihat dalam rumus tersebut. Hubungan KC dan KP hanya terjadi apabila fasa tersebut merupakan fasa gas. Derajat ionisasi merupakan perbandingan mol zat terurai dengan mol zat mula-mula. Dari pengertiannya dapat diketahui bahwa untuk mencari derajat ionisasi dilakukan dengan membagi jumlah mol zat terurai dengan jumlah mol zat mula-mula. Ketentuan dari derajat ionisasi yakni derajat ionisasi harus lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1, atau derajat ionisasi harus lebih besar daripada 0% dan kurang dari 100%. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ada 4. Yang pertama yakni konsentrasi. Apabila konsentrasi diturunkan, maka akan mengarah ke kiri, sedangkan apabila konsentrasi dinaikkan akan mengarah ke kanan. Yang kedua yakni suhu. Apabila suhu diturunkan, maka reaksi akan mengarah ke arah eksoterm atau ke arah kanan. Sedangkan apabila suhu ditambahkan atau dinaikkan, maka reaksi akan mengarah ke arah endoterm atau mengarah ke kiri. Yang ketiga, tekanan atau volume. Tekanan dan volume ini saling keterbalikan, sehingga apabila tekanannya ditambah dan volumenya dikurang, maka tekanan akan mengarah ke kiri. Apabila tekanannya dikurangi, maka apabila tekanan dikurangi dan volumenya ditambahkan, maka reaksi akan mengarah ke kiri. Faktor terakhir yang memengaruhi yakni penambahan katalis untuk mempercepat reaksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.